Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam program Sapaan Kasih dari GKPB Jemaat Kristus Kasih. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan merenungkan, membaca firman Tuhan yang akan mengantarkan kita dalam kita beraktivitas pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita membawa ke dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur ya Bapa untuk hari baru, untuk kesempatan baru yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ya Bapa, pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan dan membaca firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Roh-Mu hadir bersama-sama dengan kami sehingga kami dapat mengerti, memahami, terlebih melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan yang kita baca pada pagi hari ini, Jumat 16 Januari 2026, terambil dari Zakaria 8 ayat 23. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang erat ujung jubah seorang Yahudi dan berkata, "Kami mau pergi bersamamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu." Yang kedua, dari Perjanjian Baru 1 Korintus 12 ayat 13, "Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh." Judul yang dapat saya berikan dari renungan kita di pagi hari ini, "Jika Allah menyertai, dunia akan melihat." Dalam Zakaria 8 ayat 23 ini menjelaskan bahwa bangsa Israel baru saja kembali dari pembuangan. Mereka kecil, lemah, dan sedang membangun kembali kota serta bait Allah yang hancur. Di tengah keterbatasan itu, Tuhan memberikan sebuah janji besar. Suatu hari, bangsa-bangsa lain akan datang mencari Tuhan melalui umatnya. Yang menarik, bangsa-bangsa itu tidak datang karena Israel kuat atau hebat, tetapi karena satu alasan: kami telah mendengar bahwa Allah menyertai kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah hal itu juga terjadi dalam kehidupan kita? Apakah orang lain dapat melihat bahwa Tuhan menyertai hidup kita? Atau justru sebaliknya, orang-orang melihat kehidupan kita sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Sama-sama mudah marah, sama-sama mudah mengeluh, sulit mengampuni, mengejar kepentingan sendiri, dan sama-sama cepat putus asa dalam menghadapi masalah. Jika hidup kita tidak menunjukkan kasih, pengharapan, dan perubahan, maka orang lain akan sulit melihat bahwa Tuhan benar-benar menyertai hidup kita. Namun, jika kita ingin orang melihat bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan hidup kita bisa menjadi magnet bagi orang lain, maka hidup kita harus sungguh-sungguh mencerminkan Kristus. Magnet tidak perlu berteriak untuk menarik besi. Ia menarik karena ada daya di dalamnya. Demikian juga hidup orang percaya. Kita tidak perlu memaksa orang lain untuk datang kepada Tuhan. Tetapi ketika kasih, damai, kesabaran nyata di dalam kehidupan kita, orang akan tertarik dengan sendirinya. Bukan karena kita sempurna, tetapi karena mereka melihat Tuhan hidup dan bekerja di dalam kita. Saat itulah orang dapat berkata, "Kami mau ikut kamu, sebab kami melihat Allah menyertai hidupmu." Apakah hal ini mudah untuk kita jalankan? Tentu tidak, Bapak Ibu. Hidup yang memancarkan Kristus bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya. Kita masih bergumul dalam kelemahan, ego, dan dosa kita sendiri. Kita masih bisa jatuh ke dalam amarah dan keputusasaan. Karena itu, kita tidak mungkin hidup seperti itu dengan kekuatan kita sendiri. Disinilah firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 ayat 13 menjadi sangat penting.
Rasul Paulus berkata bahwa dalam satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ini berarti sejak kita percaya Kristus, Roh Kuduslah yang tinggal di dalam kita, menghidupi kita dan mempersatukan kita sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Kita bukan hanya dipanggil untuk hidup baik secara pribadi, tetapi hidup sebagai bagian dari satu tubuh. Di dalam satu tubuh tidak ada anggota yang hidup untuk dirinya sendiri. Kita saling membutuhkan, saling menguatkan, saling menegur, dan saling menopang. Ketika satu bagian lemah, bagian lain ikut menolong. Ketika satu bagian jatuh, yang lain mengangkat. Lebih dari itu, Paulus juga berkata bahwa kita semua diberi minum dari satu roh. Gambaran ini sangat indah. Seperti orang yang haus dan menerima air. Demikian Roh Kudus terus-menerus memperbaharui, menguatkan, dan menyegarkan hidup kita. Tanpa Roh Kudus, kita lemah dan kembali hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi, kalau hidup kita bisa menjadi magnet yang menarik orang lain datang kepada Tuhan, itu bukan karena kita hebat, tetapi karena Roh Kudus bekerja di dalam kita. Ketika roh itu nyata dalam kasih, kesabaran, pengampunan, maka dunia akan melihat sesuatu yang berbeda di dalam kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk memeriksa hidup kita. Bukan seberapa aktif kita di gereja, bukan seberapa banyak pengetahuan yang kita punya, tetapi yang terlebih penting dari itu, apakah hidup kita sungguh memancarkan Kristus. Marilah kita terus membuka hati untuk dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup di dalam kesatuan sebagai satu tubuh, dan membiarkan Tuhan bekerja melalui hidup kita. Supaya tanpa banyak kata, melalui sikap, kasih dan cara hidup kita, orang lain dapat melihat bahwa Allah benar-benar menyertai kita. Dan biarlah melalui hidup kita, nubuat itu kembali dapat digenapi. Kami mau ikut dengan kamu, sebab kami melihat Allah menyertai hidupmu. Amin. Kita melanjutkan dengan menyanyikan PBA nomor 136, Kasih Pasti Lemah Lembut. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur saat ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami ya Bapa untuk mengimplementasikan penyertaan Tuhan dalam sikap, dalam tindakan kami. Terima kasih ya Bapa, ya Roh Kudus mampukan kami.
Tuhan, kami mau juga membawa saat ini jemaat kami di tempat ini dengan segala aktivitas mereka dalam usaha dan pekerjaan. Kiranya ya Bapa, Engkau menyertai mereka dalam setiap aktivitas yang mereka jalani. Kami juga membawa jika ada jemaat kami yang dalam lemah tubuh, sakit penyakit, Tuhan Engkau memberikan kekuatan menyertai mereka dan memulihkan mereka. Terima kasih ya Bapa, dengarlah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.